Barakallahu fiik Ustaz Safar. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah. 7 menit lagi ya kita mulai. Gitu. Insya Allah.
Kadieu Kita mulai Ustaz. Nah, Ustaz. Antum buka atau saya buka? Saya buka, Ustaz. Nah, nah. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji segala Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan pada malam ini dalam rangka mengikuti kajian makol spesial kajian kitab Ulumul Quran. Kemudian salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan juga kepada para sahabatnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, Ustaz-Ustazah, sahabat-sahabat sekalian, jazakumullah khairan, terima kasih atas kehadiran dan kesetiaannya bergabung dalam kajian malam ini. Ya. Insya Allah temanya adalah kupas tuntas sejarah penulisan Al-Quran serta menjawab syubhat orientalis dan seputarnya. Sebelum kita mulai, ada beberapa catatan gitu Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah. Pertama, mikrofon mohon untuk nanti di mute, dimatikan selama pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz. Kemudian pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau raise hand. Okay. Dan insya Allah sesi tanya jawab nanti akan dibuka setelah materi. Untuk informasi lanjutan dan pengumuman kajian-kajian yang lainnya, jangan nanti follow Instagram kami di Makol Indonesia @makolindonesia. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, dengan mohon pertolongan Allah dan keberkahan dari Allah SWT, saya persilahkan Ustaz Syekh Maulana Al-Hafidh untuk memberikan pemaparannya kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Baik. Suara saya cukup jelas ya Ustaz Safar ya? Alhamdulillah jelas. Masya Allah, nanti kalau seandainya agak kurang jelas bisa disampaikan saja di sini Ustaz Safar. Mohon untuk diingatkan. Baik. Masya Allah ya ikhwah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una ya rabbal alamin. Taib ya ikhwah, sebenarnya ini adalah program rutin ya untuk member Makol ya, untuk member Makol. Hanya saja untuk pertemuan ini adalah pertemuan ke-31 dan pertemuan yang sangat penting sekali, yaitu adalah berkaitan dengan penulisan mushaf ya. Berkaitan dengan penulisan mushaf. Maka dari itu, karena ini adalah bab yang penting, kita coba buka untuk umum ya. Kita coba buka untuk umum. Jadi setelah ini ya memang selesai gitu ya. Selesai, dan insya Allah kita akan ada agenda yang lain untuk umum, tapi mungkin akan diberitahukan di berikutnya. Terus berikutnya ya ikhwan, yang saya ingin ingatkan kembali
bukan ingatkan ya, mungkin lebih tepatnya adalah saya coba untuk sedikit apa ya, mungkin bisa dikatakan meluruskan ya. Dalam artian tema kita ini kan kupas tuntas ya. Tema kita ini adalah kupas tuntas kaitannya dengan eh, sejarah penulisan mushaf. Akan tetapi saya sangat pesimis ya untuk bisa menyelesaikan semua pembahasannya dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam. Itu adalah waktu yang sangat terbatas sekali, dan ini juga forumnya adalah forum online ya. Ini adalah forum online, dan buku yang saya kirimkan ke antum semuanya di grup itu kurang lebih sekitar 27 halaman, dan itu berbahasa Arab. Kalau hanya untuk membacanya saja mungkin udah bisa 45 menit sendiri. Jadi pembahasan pada malam hari ini coba saya rangkum ya. Ustaz, so far apa kitabnya tidak di, atau saya yang gimana Ustaz? Iya, saya share. Iya, di share. Di itu enggak apa-apa, di share saja. Jadi saya ingin sedikit disclaimer lah ya. Saya ingin sedikit disclaimer supaya nanti ada yang mengharapkan kajian ini sangat-sangat ilmiah. Nanti ternyata lebih kepada garis-garis besar saja gitu ya. Tapi saya yakin juga di antara kita banyak yang belum mungkin poin-poin yang akan disampaikan juga bagi sebagian orang ini akan sangat-sangat asing sekali gitu ya. Jadi pertama kali mendengar, maka dari itu ya wallahu alam ya, tapi sejauh yang saya ikut memberikan kajian-kajian, tapi kebanyakan ketika saya tanya beberapa santri atau bahkan asatidz sekalipun memang belum begitu mengerti berkaitan dengan runtutan penulisan mushaf. Nah, maka dari itu karena waktu yang terbatas dan juga materi yang sangat banyak, saya akan sedikit mencoba untuk meringkas dalam beberapa poin yang insya Allah tetap saja kita akan memakai kitab dari Syekh Nuruddin Etter rahimahullah ta'ala sebagai panduan utamanya. Dan ini saya ringkaskan ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-faslus tsamina asyar. Jam'ul Qur'anil Karimi hifdzan fis suduri was sutur ya. Jadi sekali lagi penulisan Al-Qur'an ini adalah salah satu poin dari penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an. Ini perlu dicatat ya. Jadi penulisan Al-Qur'an ini adalah salah satu dari penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an. Kenapa disebut salah satu? Ya karena Al-Quran dijaga dengan dua cara, yaitu fis suduri was sutur. Sudur artinya adalah dengan hafalan ya. Dan ini adalah sangat masyhur sekali ya. Sangat masyhur sekali. Kenapa sangat masyhur? Karena kita tahu ya, para penghafal Quran alhamdulillah di Indonesia sangat banyak sekali, pondok-pondok pesantren tahfidz sangat tersebar luas. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga Al-Quran. Secara apa? Secara hafalan dan secara bacaan. Bahkan ada program pengambilan sanad ya. Bukan hanya sanad dalam riwayat Hafiz atau qiraat Asim, tapi juga dalam qiraat Sab'ah dan qiraat Asyarah dan lain-lain. Ini adalah sesuatu yang sangat masyhur. Tapi banyak di antara kita yang masih belum ngeh, ternyata Al-Quran pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala secara tertulis. Lah kan memang ada mushafnya. Nah, banyak di antara kita yang memahami bahwa pengumpulan mushaf ini tidak ketat ya, tidak spesial ya. Tidak spesial. Bahkan di antara kita juga ada yang termakan kesalahpahaman bahwa Al-Qur'an itu mulai ditulis di zamannya Utsman bin Affan gitu. Nah, ini adalah sebuah kesalahan yang akan menyebabkan pada syubhat kurang otentiknya Al-Qur'an seperti itu. Jadi Al-Qur'an ya ikhwah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan tulisan. Maksudnya apa? Tulisan ini juga dari Allah Subhanahu wa taala.
bukan hanya tajwid, bacaan, makna, huruf, ayat yang itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tulisannya pun itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimaksud dengan tulisan? Nah, ini ya. Yang dimaksud dengan tulisan adalah rosemnya ya, rosemnya. Jadi rosem yang ada di dalam mushaf itu sampai kepada kita juga dengan riwayat. Oke, bisa dipahami ya? Bukan hanya Al-Qur'an dikumpulkan terus ditulis ulang tanpa ada kaidah-kaidah khusus. Ini adalah pemahaman yang salah. Yang benar adalah Al-Qur'an ditulis ya dengan kaidah-kaidah khusus dan bahkan dinukil langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya sampaikan saja. Jadi poin-poin penting itu adalah pertama, Al-Quran dijaga secara bacaan dan tulisan sebagaimana penamaannya. Nah, penamaannya itu apa? Yang sering sekali kita baca di dalam Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya dengan Al-Quran dan Al-Kitab. Alif Lam Mim, Zalikal Kitab, ya, Zalikal Al-Kitab. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya Al-Kitab. Kenapa Al-Kitab? Kenapa Al-Quran? Al-Quran dari wazan fu'lan. Artinya adalah yang sering dibaca. Yang banyak dibaca. Nah, artinya dijaga dengan bacaan. Sedangkan Alkitab artinya adalah Al-Maktub. Ya. Alkitab artinya adalah Al-Maktub. Artinya apa? Yang tertulis. Jadi juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi apa? Dari sisi tulisan. Al-Quran artinya banyak dibaca, artinya adalah isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Al-Quran ini dijaga dengan cara bacaan dan tulisan, dengan cara bacaan. Sedangkan Alkitab itu artinya adalah Allah sedang mengisyaratkan bahwa kitabnya yang terakhir ini juga dijaga dari sisi tulisan. Dan ini menjadi akidah seorang Muslim yang tidak bisa ditawar-tawar, ya, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau ada orang bergelar apapun ya, sang guru besar atau siapalah, atau mungkin syekh atau siapa ya, yang menyatakan bahwa Al-Quran ini ya, telah mengalami perubahan, bahkan ada yang kurang ajar ya, yang menyatakan bahwa Al-Quran ini harusnya dikasih catatan kaki gitu ya. Nah, ini jelas-jelas ini adalah pandangan yang sangat ya nyeleneh dan tidak mengagungkan Al-Quran. Dan dalilnya secara nakli dan juga akli sudah banyak tercantum di dalam Al-Quran. Ya. Jadi keterjagaan Al-Quran, ya, keterjagaan Al-Quran secara ilmiah atau secara penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah tercantum di dalam dalil nakli dan akli, dan ini menjadi akidah seorang Muslim. Pertanyaannya adalah kenapa Al-Quran itu dijaga? Jawabannya karena Al-Quran mempunyai tugas sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, ada masa masa aktifnya ya, ada masa aktifnya. Seperti Taurat, Zabur, Injil, dia mempunyai masa aktif ya, atau tidak mendapatkan tugas menjadi pedoman hidup sampai hari kiamat. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak menanggung penjagaannya, karena memang kitab ini suatu saat akan diganti oleh kitab yang paling sempurna. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir. Karena Al-Quran kitab Allah yang terakhir, maka Allah sendirilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Nah, jadi ini adalah poin yang kedua, bahwasanya ya Al-Quran terjaga ini adalah sebuah akidah dari seorang Muslim dan tercantum di dalam Al-Quran. Ya. Dalil-dalil penjagaannya, bahkan tidak ada satupun surat, apalagi surat ya, ayat atau kalimat ataupun huruf saja yang sia-sia tidak tercantum atau tertambahi ya, di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pedoman yang akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan tugasnya sampai hari kiamat.
Nah, ikhwas sekalian, kita akan terfokus pada malam hari ini adalah pada kajian penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan tulisan. Oke. Jadi kalau misalnya penjagaan Allah dengan bacaan itu sudah mungkin kita sudah sering mendengar ya. Kalau penjagaan Allah berdasarkan tulisan, nah ini yang kita akan bahas pada malam hari ini. Nah, kita juga perlu Al-Quran ini kan berarti kalau kita melihat dari sisi usianya ya, usia diturunkannya sejak pertama kali Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kurang lebih berapa ini? 156 ya, 156, 160 ya, 160 karena ini kan hijriahnya 146 ya. Sekarang kan hijriahnya berapa? 100 ya. 146 ya, Hijriah ya. 147 afwan. 147 ditambah 13 tahun ketika di awal di Mekah, berarti sudah 1 miliar ya, sekitar 1.500 tahun, 1.460 tahun. Nah, ini perlu kita pahami sendiri bahwa ini adalah masa yang sangat-sangat panjang sekali. Tidak semua ya, catatan sejarah, catatan kitab suci, ya, atau catatan-catatan suatu peradaban itu bisa tercantum dengan sangat rapih dan sangat lengkap. Ya. Kenapa? Karena di tahun yang sama mungkin kalau misalnya kita lihat di Indonesia ya di tahun segitu itu adalah disinyalir ya bersamaan dengan kerajaan Kutai Kartanegara ya yang ada di Kalimantan yang sekarang dijadikan IKN ya oleh Pak Joko Widodo. Nah, itu kan sekitar tahun 600-an Masehi ya. Bahkan Mataram kuno saja gitu ya, Mataram kuno saja itu mulai muncul pada tahun ya 1200-an Masehi atau 12 abad ke-12. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Catatan-catatan sejarah tentang peradaban-peradaban yang ada di Indonesia di tahun segitu bahkan lebih muda daripada itu, Mataram kuno, Majapahit, itu sangat-sangat tidak lengkap. Sampai sekarang pun tidak bisa kita mencoba untuk mendetailkannya gitu ya. Kita tidak bisa urutan rajanya, termasuk bahkan di mana ibu kotanya, hanya berdasarkan prasangka saja ya, ada di Mojokerto, di Trawulan atau di mana. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah kalau di Nusantara atau di tempat-tempat lain kurun waktu ya mungkin sekitar 10 abad atau mungkin 12 abad itu sudah sangat-sangat cukup untuk menghapus segala bekas manuskrip-manuskrip yang ada di tempat tersebut. Berbeda dengan Al-Quran ya, berbeda dengan catatan Al-Quran. Justru catatan Al-Quran ini sangat-sangat lengkap. Catatan-catatan hadis kita bahkan sampai hari ini kita bisa menyatakan siapa orang pertama kali yang mengumpulkan hadis, yaitu Imam Malik ya. Dan sampai sekarang kitabnya masih ada, Al-Muwatta ya. Dan itu adalah abad ketiga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, abad kedua atau abad ketiga. Nah, jadi budaya tulis menulis ketika Al-Quran ini diturunkan itu sangat minim. Budaya tulis menulis ya, karena kan ketika itu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kamu kepada bangsa ummi, bangsa yang tidak bisa baca tulis gitu ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi manuskrip Al-Quran itu sangat lengkap. Bukti bahwa ini mendapatkan perhatian yang sangat kuat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi mencoba untuk mengcompare ya peradaban di zaman itu
dan dengan peradaban Al-Quran, kalau kita komparasikan, orang-orang di zaman dahulu itu sudah hilang itu sisa-sisanya. Berbeda dengan sirah nabawiyah, berbeda dengan hadis, berbeda dengan Al-Quran. Dan ini wajib orang Muslim ini bangga dengan ini ya, bangga dengan manuskrip-manuskrip dari keagamaannya. Taib. Oke. Jadi ikhwah fillah rahiman wa rahimakumullah. Taib. Enggak terasa ya sudah 20 menit. Marahil tadwinul Quran atau fase-fase penulisan Al-Quran ini setidaknya bisa dibagi menjadi 4 fase ya. Perlu dicatat bahwa marahil tadwinul Quran itu bisa kita kita catat sebagai berapa? 4 fase. Fase apa saja itu? Fase pertama yaitu adalah penulisan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua, ya, fase yang kedua adalah pengumpulan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Fase yang kedua adalah pengumpulan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Fase yang ketiga berikutnya adalah ya, standarisasi mushaf di zamannya Utsman bin Affan, ya, di zamannya Utsman bin Affan. Dan terakhir adalah mulai pada munculnya dawabit atau prinsip-prinsip penulisan Al-Quran yang dibukukan menjadi baku. Sehingga penulisan Al-Quran ini bisa terjaga. Coba Ustaz Sofar minta tolong untuk dipindah ke halaman 180. Ustaz. 180. Lah. Di halaman 167. Jamul Quran, iya betul itu. Diperbesar Ustaz. Baik, nah di situ bisa disampaikan ke bawah, oke Ustaz, di bawah sedikit. Ke bawah lagi. Baik, nah ini. Jamul Qur'ani tadwinan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, fase yang pertama yang perlu dicatat adalah bahwa Al-Quran ini sudah ditulis sejak zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan laqad uniyan nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam bi kitabatil Quran yang inayatan balighatan jiddan. Fakana kullama nazala alaihi najmun da'al al-kuttab fa'amlahu alaihim fakatabuhu ala ma yajidunahu min adawatil kitabati hina idzin. Jadi pertama poinnya adalah Al-Quran ditulis sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan atas instruksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi salah apabila ada yang berkata bahwa Al-Quran itu ditulis zamannya Utsman bin Affan atau zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini jelas-jelas salah. Terus yang kedua berikutnya juga, para sahabat menulis Al-Quran itu bukan hanya karena inisiatif mereka. Oke? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menulis Al-Quran itu bukan hanya karena inisiatif mereka. Maksudnya karena tiba-tiba mereka menulis gitu, bukan. Tapi adalah atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sejak fase Makkah, bukan hanya ketika di Madinah. Kita tahu ya, fase Makkah itu adalah fase yang sangat-sangat berat sekali ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun merasa tidak aman untuk menjalankan sholat 2 rakaat, gitu ya. Tapi di fase Mekah itu pun itu sudah dimulai penulisan Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama adalah Utsman bin Affan yang berkata bahwa ketika Utsman bin Affan ya syahid di tangan oleh orang-orang Khawarij ketika beliau membaca Al-Quran dan tangannya dipotong. Ketika tangannya dipotong itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengambil kembali tangannya dan berkata,
tangan ini adalah tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Ya. Jadi Utsman bin Affan itu adalah orang yang pertama kali menulis Al-Quran ya, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil berikutnya apa? Dalil berikutnya adalah sudah masyhur ya bahwa Umar ibn al-Khattab masuk ke dalam Islam karena membaca lembaran mushaf ya, yang dibaca oleh Khobab bin Al-Arad. Khobab masuk ya, terus selanjutnya Umar masuk ke rumahnya Fatimah dan disembunyikan dan didapati oleh Umar, lalu dibaca oleh Umar, dan ternyata itu adalah surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu bukti ya bahwa Al-Qur'an sudah ditulis sejak fase Mekah. Oke. Nah, jadi luar biasa sekali di zaman ketika masih awal-awal, masih sulit, ibadah saja sangat merasa tidak aman, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan para sahabat, beberapa sahabat ya, yang pintar dalam menulis. Tentu saja Utsman bin Affan adalah orang yang sangat pintar menulis karena dari Bani Umayyah, dan Bani Umayyah ini adalah orang-orang yang terkenal intelektualnya ya, intelektualnya. Nah terus di sini juga perlu dipahami juga, bayangan kita kan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun ayat itu kan langsung membacakannya di para sahabat gitu ya. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata justru beliau memanggil para kutab ya. Jadi beliau memanggil para kutab. Ketika ada ayat yang turun, yang pertama kali beliau panggil adalah para penulis wahyu, bukan langsung dibacakannya kepada para sahabat. Nah di sini, dan ketika itu para sahabat ya, kullama nazala alaihi najmun da'al kuttab fa amlahu alaihim fakatabuhu ala ma yajidunahu minal adawatil kitabati hina idin ya, mithl riqa wal likhaf wal aktaf wal usb ya. Wa qad ishtara anna adada kuttabil wahyi khamsun wa ishruna katiban. Tuh bayangkan ada sekitar 25 para penulis wahyu. Lakinnahu fi ma yabdu aktsaru min dzalika bikatsir. Bahkan ada riwayat yang lain yang menyatakan bahwa itu adalah sangat-sangat banyak sekali ya. Tapi ketika itu mereka menulis berdasarkan media yang ada saat itu, dari kulit ya, dari apalagi dari Ikhwan Afan yang mikrofonnya masih hidup tolong dimatikan ya, biar bisa nyaman kita. Dari dari pelepah kurma gitu ya, bahkan dari batu-batu yang tipis ya, ya. Oke. Terus Ustaz, terus ke bawah Ustaz. Oke. Selanjutnya. Oke. Taib. Selanjutnya Ustaz, dilanjutkan. Nah, oke, cukup di situ Ustaz. Atas dikit lagi Ustaz. Nah, jahit. Terus dikit lagi. Nah, di sini dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengkhususkan orang-orang penulis wahyu ya. Jadi orang-orang penulis wahyu itu dikhususkan apa itu? La taktubu anni syai'an illal Qur'an, faman kataba anni syai'an ghairal Qur'ani falyamhu. Nah, jadi hadis ini harus kita pahami bukan larangan secara mutlak. Oke? Hadis ini bukan larangan secara mutlak kepada para sahabat. Kenapa? Karena ada sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As, itu adalah menulis hadis. Ya, menulis hadis, walaupun beliau juga adalah penulis Al-Qur'an. Tapi hadis ini dimaknai adalah larangan untuk para kutabul wahyi, para penulis Al-Qur'an, untuk tidak menulis hal yang lain kecuali Al-Qur'an. Kenapa? Karena status mereka terikat sebagai sekretaris negara lah, kalau kita sekarang gitu nyebutnya ya, sekretaris negara. Sehingga apa-apa yang mereka tulis akan menjadi pedoman bagi para sahabat yang lain. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya mereka untuk tidak menulis kecuali Al-Quran. Jadi cerdas Rasulullah SAW ketika itu, karena dikhawatirkan akan tercampur antara Al-Quran dan hadis, gitu ya. Jadi
hadis ini menunjukkan betapa kecerdasan Rasulullah SAW supaya Al-Quran ini benar-benar terjaga. Oke, dilanjutkan Ustaz. Bawahnya Ustaz. Nah, Jaid. Di sini juga bahkan di sini ada dikatakan fatahaqqaqa bidzalika tawaffuru taqatin kabiratin li kitabatil Qur'ani wa tartibihi kama akhrajal Hakim bi sanadin ala syarti syaikhain an Anasin radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nu'alliful Qur'ana minar riqa. Nah, ini perhatikan dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau kalimatnya adalah kunna kami inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nu'allifu. Nu'allifu itu artinya apa? Mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan. Karena kalau menulis itu artinya apa? Ya, naktubu kan gitu ya. Kalau di sini kalimatnya adalah nu'allifu. Artinya apa? Al-Qur'an ketika itu sudah tertulis di banyak media. Selanjutnya nu'allifu, dikumpulkan, apa istilahnya itu, dirapihkan. Kenapa yang dimaksud dirapihkan ini apa? Untuk mengurutkan ayat per ayatnya, surat per suratnya. Wa maksudu hadzal hadis di mana huwa anna al-muradu bi ta'lif ma nazala minal ayati mufarraqah fi suwariha wa jam'iha fiha bi isyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya tulisannya tapi juga urutannya. Dha'i ayat al-kadza fi suwaril fiha kadza gitu ya. Ya. Ta'arah ayat ini di surat yang disebutkan ini disebutkan seperti itu. Jaid. Oke, selanjutnya Ustaz. Taib wa min huna kana labudda an tatawaffara naskhun katsiratun minal Qur'ani mudawwanah inda adadi minas sahabati mislu Ubay bin Ka'ab wa Abdullah bin Mas'ud wa Muadz bin Jabal. Ya fa bi ghairi syak jama'ul Qur'ana wad dalailu alaihi mutazahirah. Wa kadzalika sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Oke, taib. Kita nggak bisa untuk membaca selanjutnya. Tapi oke. Taib, berikutnya juga kalimat di sini ada hadis yang lain. Hadis yang lain tentang apa? Terus di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa naha an ayyusafira bil Qur'ani ila ardil adu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membawa mushaf ke ke daerah musuh ketika mau perang, ketika mau pergi ke daerah yang tidak aman. Itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membawa mushaf. Apa ini artinya? Artinya ada dua. Yang pertama, khawatir mushaf ini dilecehkan oleh orang-orang yang tidak memahami agama, bahkan musuh-musuh Islam. Yang kedua berikutnya adalah karena penulisan mushaf ketika itu jarang, sehingga ketika dibawa ke medan tempur atau ke daerah yang tidak aman akan menjadikan potensi kehilangan manuskrip dari Al-Quran. Nah, kalau sekarang misalnya kita pergi kemana gitu, ke Amerika atau ke Rusia atau ke Eropa, boleh nggak bawa Quran? Tentu saja boleh. Jadi larangan ini adalah pertama bermakna supaya Al-Quran tidak dilecehkan. Yang kedua, ketika itu betapa berharganya manuskrip Al-Quran gitu ya. La tusafiru bil Quran fa inilah amana ayyana lahul adu. Nah, jadi ini adalah bagaimana perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Oke, baik. Jadi berikutnya Ustaz, halaman berikutnya. Jadi poin pertama, oke cukup di situ. Poin pertama bahwa fase pengumpulan Al-Quran itu sudah dilakukan sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya tadi, ada dalil yang lain dari Zaid bin Thabit ya.